Terima kasih Pak Ketua. Supaya warming up pagi-pagi ini, berkenan saya bisa tanya dan langsung dijawab. Berkenan Pak Ketua? Oke. Yang pertama, Bapak siapa namanya tadi? Pak Lukas. Itu namanya bisa. Lukas, saya mohon maaf, mata saya tidak begitu ini kalau lihat. Saya tidak seperti Pak Johan Budi pakai kacamata. Jadi saya walaupun susah untuk lihat, tetap tidak pakai kacamata. Jadi nama Bapak saya tidak baca, muka Bapak juga tidak begitu jelas untuk saya. Ya. Dr. Lukas, apakah Bapak sudah siap menjadi Hakim Agung? Jawab Bapak. Apakah Dr. Lukas sudah siap jadi Hakim Agung? Izin pimpinan, diperbolehkan. Saya akan jawab langsung. Siap. Siap. Manakala Bapak sudah menjadi Hakim Agung, manakah yang Bapak pilih untuk Bapak patuhi? Patuh pada konstitusi kah atau patuh pada undang-undang? Konstitusi adalah sumber hukum tertinggi. Saya patuh pada konstitusi. Manakala ada undang-undang yang menjadi dasar Bapak memeriksa kasus yang Bapak tangani, bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan undang-undang dasar, apakah langsung Bapak mengabaikan undang-undang itu? Ada cara untuk menemukan hukum bagi seorang hakim, yaitu dengan melakukan interpretasi. Atau bagaimana? Interupsi pimpinan. Saya rasa tadi awal kita dijawab terakhir, sudah sepakat. Kalau memang mau dijawab, pertanyaan saya tolong dijawab. Loh, Pak, ini dialog langsung. Kalau Bapak kan tidak. Enggak. Jadi gini Pak Beni, tadi kesepakatannya kita nunggu pertanyaan dan akan dijawab sama calon hakim. Nah, itu Pak, supaya langsung supaya lebih dalam. Gitu. Dan tadi kan saya sudah minta izin. Kan tadi nggak diizinin Pak. Makanya tadi saya mohon Bapak Ibu semua berkenan. Kok sekarang kok sudah jalan kok Bapak berkenan? Tidak berkenan. Jadi Pak Beni, untuk menyikapi persamaan dengan teman anggota, untuk bertanya nanti dijawab sama Pak Lukas terakhir setelah pertanyaan nanti. Setuju. Ubah lagi tadi yang putusan. Rubah lagi. Tadi memang saya belum berkenan loh. Tadi kan saya tanya berkenan tidak. Sekarang Pak Beni silakan tanya. Pak Lukas nanti kalau udah selesai pertanyaan Pak Beni baru dijawab ya. Iya. Kan tadi kan saya mohon izin Bapak. Oke. Sampai lupa lagi yang mau saya tanya. Ini kan susah itu. Apakah Hakim Agung boleh menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar? Jawab aja Pak. Boleh tidak Pak? Hah? Jawab langsung. Tadi saya minta langsung jawab Pak. Boleh? Apakah boleh? Tidak boleh. Tidak boleh? Terhadap konstitusi tidak boleh. Udah tidak usah jawab pandang-pandang lagi. Kan saya hanya tanya boleh atau tidak. Pak Ketua, mohon izin Pak Beni, ini berhubung waktunya singkat, saya kira semua juga ingin jawaban dari Pak Lukas. Iya gitu Pak Beni. Dengan rasa hormat saya yang tinggi pada Pak Beni. Setuju Pak Johan, setuju Pak Johan. Jadi saya tanya. Pak calon hakim tanya Agung, tanya aja. Anda nggak usah menjawab pertanyaan Pak Beni langsung Pak. Yang memilih Bapak ini nggak cuma Pak Beni, ada 53 orang di sini. Terima kasih Pak Ketua. Kalau begitu saya tanya. Kan tidak usah dijawab langsung. Kan tadi saya tanya, mohon izin. Bapak Ibu, itulah kalau setelah ada agak-agak disentil sedikit baru bangun, kan begitu. Tadi kan saya bilang kita warming up, kan gitu Pak Johan Budi. Jadi santun sekali saya tadi Bapak. Mohon berkenan. Pimpinan ambil ini ayo keputusan. Maka saya berkenan. Oke Pak Beni silakan bertanya Pak Beni.
Ada 5 pertanyaan saya ini. Apa masalah utama yang dihadapi oleh Mahkamah Agung pada saat ini berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap? Tolong dengar dulu Pak Johan. Saling menghormatilah. Kedua, apabila Hakim Agung tidak punya kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dalam kasus yang ditanganinya. Jadi sekali lagi, untuk kasus-kasus konkret yang ditangani, Hakim Mahkamah Agung tidak punya kewenangan untuk menilainya, mengujinya. Maka apakah itu berarti Bapak sebagai Hakim Agung nanti mengesampingkan konstitusi dan mengutamakan undang-undang? Ketiga, isu mafia peradilan ini kan bukan hanya isu praktek jual beli kasus, jual beli perkara lah. Di lembaga peradilan masih menjadi pemandangan kita setiap hari itu Pak. Jadi hukum tidak hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, tidak hanya berlaku di aparat penegak hukum, tapi juga berlaku di dunia peradilan. Bagaimana Bapak mengatasi itu? Lalu kalau nanti Bapak jadi Ketua Mahkamah Agung, kita tidak tahu, suatu waktu jadi Ketua Mahkamah Agung Pak Lukas ini. Bagaimana Bapak mengatasi kasus putusan Mahkamah Agung, khususnya dalam kasus-kasus tindak pidana, terutama korupsi, itu bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun baru sampai ke terpidana. Sehingga hak terpidana untuk melakukan upaya hukum itu terhambat. Banyak sekali itu Pak. Jadi sudah diputus, tapi hanya rilasnya yang dikasih. Hanya beritahu hukumannya dikasih. Putusan lengkapnya baru 1 tahun kemudian. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kalau Bapak setelah menangani, memutuskan perkara nanti, ada pihak-pihak yang berperkara ingin sekali menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak. Sebagai, udah selesai kasus ini Pak. Tidak ada hubungannya dengan kasus. Pihak yang kalah pun dia kasih juga. Coba bayangkan. Yang kalah juga dia kasih Pak Johan. Kalau menang kan kasih masuk akal Pak Johan. Yang kalah ini dia kasih juga sebagai apresiasi tinggi kepada Bapak yang telah
memutuskan perkara ini dengan benar. Bapak, saya kasih Bapak. Bila perlu saya kasih Bapak bulanan. Bulanan Bapak. Supaya Bapak jaga, kawal terus integritas itu. Pak Ben, waktu Pak Ben. Ya, apakah Bapak berkenan untuk menerimanya, atau kalau menerimanya mungkin melewat pintu belakang, lewat keluarga Bapak. Itu saja Pak Lukas, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya Pak. Pak Habib.